Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Apa kabar semuanya anak-anak yang saya banggakan, khususnya di SMP Negeri 287 Jakarta untuk kelas 7. Saya berharap untuk semester genap ini sebagai semester penentuan kalian lebih semangat lagi, khususnya dalam kehadiran ya, mengikuti pembelajaran jarak jauh seperti yang sudah ditetapkan oleh pemerintah daerah Provinsi DKI Jakarta, bahwa Jakarta tetap mengadakan pembelajaran dalam jarak jauh di masa pandemi ini. Ya, kita doakan mudah-mudahan pandemi ini mudah-mudahan cepat selesai ya, sehingga kita bisa beraktivitas secara normal kembali. Yang perlu saya tekankan di sini untuk kelas 7 ya, bahwa kehadiran mengikuti pembelajaran jarak jauh sama pentingnya dengan pembelajaran konvensional atau tatap muka ya. Jadi kehadiran merupakan bahan pertimbangan selain tugas-tugas untuk kenaikan kelas kalian ke kelas 8. Sehingga saya mengharapkan kalian selalu intensif hadir, ya, tidak boleh bolos dalam setiap mengikuti materi pembelajaran jarak jauh di kelas 7. Oke, sebagai awal untuk pembelajaran IPS di semester genap kelas 7, kita akan membahas materi mengenai mengenai aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan ya. Yang kita bahas mengenai kebutuhan dan kelangkaan. Pertama yaitu kebutuhan ya. Kebutuhan adalah segala sesuatu yang diperlukan manusia untuk mencapai kemakmuran. Kemakmuran siapa? Kemakmuran manusia tersebut, baik individu maupun kelompok. Ini kebutuhan. Kemudian jenis-jenisnya. Jenis-jenis kebutuhan. Ada kebutuhan berdasarkan intensitas, kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Kemudian kebutuhan berdasarkan sifat, jasmani dan rohani. Kemudian berdasarkan waktu, sekarang dan akan datang. Berdasarkan subjek, individu dan kelompok. Ya, kita akan bahas satu persatu mengenai kebutuhan. Nah, kebutuhan menurut intensitas atau tingkatannya, yaitu pokok ya, atau primer, sekunder, tambahan, tersier, mewah. Nah ini ya, menurut intensitasnya, ini perlu diingat karena ini sering keluar dalam soal-soal ujian. Nah, kebutuhan primer itu apa aja? Kebutuhan primer ada ini, contohnya makanan dan minuman, serta pakaian dan rumah. Ya, makan dan minum diperlukan oleh manusia sebagai makhluk hidup untuk bertahan hidup. Kemudian pakaian juga menjaga kita dalam kondisi dingin maupun panas. Kemudian rumah untuk tempat perlindungan. Nah, itu jenis-jenis dari kebutuhan primer. Nah, kemudian kebutuhan sekunder. Nah, ini kebutuhan sekunder seperti laptop ya, handphone sebagai kebutuhan pendamping. Ada jam dan radio. Televisi juga masuk dalam kebutuhan sekunder. Nah, kemudian untuk tersier. Nah, tersier adalah kebutuhan mewah. Ya, tersier ini orang tidak harus bisa mencapainya karena memang ini kebutuhan mewah. Ya, yang paling penting adalah primer dan yang kedua sekunder. Nah, apabila orang itu berlebih, maka dia masih bisa untuk memenuhi kebutuhan tersiernya, ya, seperti mobil, ya, rumah mewah atau barang-barang mewah lainnya, ya. Ini kebutuhan tersier. Nah, kemudian menurut sifatnya ada kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Kebutuhan jasmani, nah ini olahraga ya, untuk kalian mengerti, olahraga untuk kebugaran, kesehatan. Kemudian rohani, ya,
Rohani, beribadah ya, rekreasi itu kebutuhan rohani. Jadi rekreasi ini juga masuk dalam kebutuhan, tapi jenisnya rohani ya, menurut sifatnya. Jadi kebutuhan menurut sifatnya ada jasmani dan rohani. Oke ya. Kemudian untuk waktu ya, sekarang dan masa depan. Untuk waktu. Nah, ini yang sekarang. Misalkan kebutuhan sekarang untuk anak yang menderita cacar air. Misalkan kalian sedang sakit, kan perlu langsung diobati kan. Nah, itu masuk dalam kebutuhan sekarang ya. Itu contohnya. Nah, kemudian yang akan datang menabung ya. Menabung masuk dalam kebutuhan masa depan atau masa yang akan datang. Ini masuk dalam jenis kebutuhan menurut waktu. Kemudian menurut subjek ya, ada individu kemudian pribadi ya, individu atau pribadi dan kolektif atau kelompok. Ini untuk subjeknya ya. Individu apa? Contohnya ya, untuk individu ya kita sendiri. Kita butuh apa untuk kita ya, misalkan sepatu, kacamata, jaket, topi. Mungkin orang lain tidak perlu ini, tapi untuk kita penting. Untuk apa? Ya macam-macam alasannya ya. Oke. Kemudian untuk kelompok. Kelompok jalan kereta api ya, jalan raya, rumah sakit, sekolah. Ini penting. Ini kebutuhan menurut subjek ya, untuk bersama ya, untuk bersama. Kemudian alat pemenuhan atau pemuas kebutuhan ya, alat pemuas kebutuhan saya perjelas ya. Di sini alat pemuas kebutuhan tujuannya untuk apa aja ya, barang produksi, modal, dan barang konsumsi tujuan penggunaannya ya. Kemudian hubungan dengan barang lain apa? Barang komplementer dan barang substitusi ya. Kemudian proses pembuatannya, barang mentah, setengah jadi. Kelangkaannya, ya, cara memperolehnya gimana? Nih, barang bebas atau non ekonomi dan barang ekonomi. Oke. Mungkin ini nanti kita akan bahas ya, mengenai alat pemuas kebutuhan. Tapi sekarang yang wajib kalian kerjakan ya, atau wajib kalian isi pertama dalam buku catatan atau buku latihan kalian. Materi ini kalian isi ya, kalian rangkum semuanya sampai tadi yang saya bahas ya, sampai kebutuhan menurut sifatnya ya. Jadi apa saja ya, kalian tulis kembali dalam buku catatan kalian, sebab materi ini yang pertama kalian harus catat dalam materi, kemudian kalian berikan contoh langsung di buku catatan kalian mengenai masing-masing item daripada kebutuhan-kebutuhan ini menurut jenis-jenisnya ya. Nah di sini kan kalau menurut jenis-jenisnya berdasarkan intensitas, sifat, waktu, subjek apa aja ya, primer, sekunder apa aja. Tadi sepintas sudah saya gambarkan, tapi kalian bisa melengkapi kembali. Baik, untuk kebutuhan saya cukupkan untuk materi saat ini sampai di sini. Jangan lupa ya, absen diisi untuk kelengkapan hadir kalian. Ngisinya bagaimana? Ya, ngisinya di kolom chat di YouTube ya. Sebab materi ini saya masukkan dalam YouTube. Nah, kalian cek isi kehadiran kalian di dalam YouTube tersebut. Ya, di channel YouTube yang saya hadirkan, kalian isi kehadiran kalian di kolom chat tersebut. Terima kasih. Jangan lupa selalu menjaga kesehatan.
Jangan lupa selalu menjaga protokol kesehatan COVID ya. Kita sehat, kita kuat, maka kita bisa menghadapi COVID dan menghancurkan COVID ya. Sebab kalau kita lemah, kita maka akan tertular. Tapi kalau kita sehat, insya Allah kita jauh dari penyakit. Amin. Oke, Bapak cukupkan untuk sekian. Jangan lupa sekali lagi menjaga kesehatan untuk kehidupan kalian karena kesehatan itu penting. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat